Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Febri Astuti, NIM E2019-1112. Untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Wadud sebagai syarat untuk kelulusan matkul ekonomi makro Islam, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 5 materi yang sudah dijelaskan pada materi pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang ditotal pada akhir tahun. Nah, itu merupakan pendapatan suatu negara. Nah, apa sih manfaatnya pendapatan nasional ini bagi suatu negara? Selain untuk sebagai alat pengukur kemakmuran, pendapatan nasional ini juga sebagai alat perbandingan. Jadi, setiap tahun kan pendapatan nasional tuh jelas berbeda. Jadi kita akan membandingkan antara tahun depan, tahun lalu, tahun 1900 berapa untuk menjadi tolak ukur bagi suatu negara tentang baik tidaknya perekonomian suatu negara. Nah, kalau berdasarkan prinsip ekonomi Islam nih, pendapatan negara tuh dari mana sih? Dari zakat, wakaf, pajak, dan lain sebagainya. Jadi pendapatan negara ini merupakan pendapatan yang didapatkan oleh suatu negara pada 1 tahun penuh, yang kemudian akan dihitung di akhir tahun. Nah, demikian. Untuk materi selanjutnya yakni tentang uang beserta fungsinya. Tentu kita sudah tahu apa itu uang. Uang adalah alat tukar yang sah di negara kita maupun di negara-negara lain untuk saat ini. Seluruh dunia menggunakan uang untuk jasa tukar-menukar baik barang, jasa, dan lain-lain. Nah, untuk jenisnya sendiri, uang ini ada 2 berdasarkan bahannya. Yang pertama yaitu uang kertas. Uang kertas biasa yang kita untuk beli yaitu uang yang terbuat dari kertas. Ada pecahan 1000-an, 2000-an, 5000-an, 10.000-an, bahkan sampai 100.000 rupiah. Nah, yang kedua yakni uang logam. Uang logam yaitu uang yang koin, biasanya ada pecahan 500, 100, dan lain sebagainya. Nah, fungsi uang ini untuk mempermudah kita untuk bertransaksi. Materi yang ketiga yakni menjelaskan tentang kebijakan moneter berdasarkan perspektif Islam. Nah, kebijakan moneter ini apa sih? Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengatur perekonomian di Indonesia. Jenisnya ada 2, yakni ekspansif dan konstruktif. Ekspansif yakni meningkatkan peredaran mata uang di negara kita karena mungkin akan terjadi inflasi atau kurangnya mata uang yang beredar. Nah, yang kedua yakni konstruktif, di mana keadaan berbalik. Pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, tujuan-tujuan dari ekonomi moneter ini sangat banyak sekali. Kebijakan moneter ini akan membantu negara kita untuk memulihkan ekonomi, membantu perdagangan, memperbaiki sistem perdagangan di Indonesia ini. Jadi kebijakan moneter ini lingkupnya itu sebenarnya dalam suatu negara. Jadi yang seperti kita sudah tahu, kebijakan moneter tentu harus diterapkan pada setiap aspek ekonomi. Untuk materi yang keempat yakni bank sentral. Bank sentral yaitu Bank Indonesia. Kalau di Indonesia ini namanya Bank Indonesia. Bank sentral merupakan satu-satunya bank yang kemudian bekerja sebagai pengawas keuangan serta menstabilkan nilai mata uang rupiah. Kenapa hanya ada satu? Karena sebenarnya suatu negara hanya memerlukan satu bank sentral untuk mengatur keuangan maupun mata uang yang ada di Indonesia ini. Tugas utamanya yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, tugasnya di perbankan sendiri sebenarnya ada banyak sekali. Di antaranya itu sebagai banker ya, dan juga menentukan suku bunga. Yang terakhir ada juga yaitu untuk memuluskan jalannya pengkreditan pada masyarakat. Nah, jadi tugas-tugas bank sentral ini selain mencakup di suatu negara yakni menstabilkan nilai rupiah, juga untuk bank juga ada fungsinya seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir yakni tugas dan wewenang OJK. OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan, di mana ini adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Apa saja lembaga-lembaganya? Yaitu ada asuransi, ada perbankan, ada yang non-perbankan seperti pasar modal, dan masih banyak lagi. Nah, asas-asasnya yakni masih banyak juga, di antaranya yaitu independen,
yakni jujur dan tegas, dan masih banyak lagi. Jadi otoritas jasa keuangan ini berdiri tegak untuk menstabilkan, mengatur, mengawasi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia lagi. Jadi otoritas jasa keuangan ini berdiri tegak untuk menstabilkan, mengatur, mengawasi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Tugasnya yaitu tidak jauh dari perbankan maupun non perbankan, tidak jauh juga dari mengatur jalannya pasar modal dan lain sebagainya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait 5 materi. Yang pertama yakni pendapatan nasional, yang kedua yakni sekian video mengenai 5 materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.